Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan soal jawab yang berkaitan dengan akidah sampai pada as-su'alul khamis, pertanyaan yang kelima. Narju tawdiha hukmi ta'alluqi bil awliya'i wa ibadatihim wat tahdhira minha wat tanbiha 'alaiha. Kata penanya, kami berharap Anda menjelaskan tentang hukum bergantung atau ketergantungan dengan wali, yang menggantungkan sesuatu kepada wali dan beribadah kepada mereka. Maka kami berharap engkau mentahdzir, ya, memperingatkan dari hal tersebut, dan juga tanbih, ya sama, tanbih juga untuk memperingatkan, mewaspadai dari perbuatan tersebut. Kemudian Syekh menjawab, al-awliya hum al-mu'minun. Namanya wali itu adalah orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Fatir, nanti ayatnya bisa dicek, dibaca aja mulai dari ayat yang pertama. Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba 'alal ladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Ini tingkatan yang paling bawah, menzalimi diri. Yang kedua, muqtasid, pertengahan. Dan yang ketiga, ya, yang paling pertama, sabiqun bil khairat, yang bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Di sini Allah menyebutkan tentang 3 golongan. Surah Fatir ayat 32. Ya, surah Fatir ayat 32. Ketemu ya? Tsumma awrathnal kitaba 'alal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Golongan yang paling bawah Allah sebutkan yang menzalimi diri mereka. Siapa mereka? Yaitu yang meninggalkan yang wajib
dan mengerjakan yang haram. Ya, dzalimun li nafsi berarti meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram. Kalau yang wajib ditinggalkan, otomatis yang sunnah ditinggalkan juga. Pasti yang wajib aja ditinggalkan. Kalau yang haram dikerjakan, otomatis yang makruh ya dikerjakan juga. Nah, sedangkan tingkatan pertengahan adalah muktasid, yang pertengahan. Muktasid ini yang mengerjakan wajib, meninggalkan sunnah. Ya, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, atau meninggalkan yang haram tapi mengerjakan yang makruh. Paham ya? Jadi kalau yang pertengahan itu dia mengerjakan yang wajib-wajib toh, yang sunnah tidak dikerjakan, dan dia meninggalkan yang haram tapi yang makruh masih dikerjakan. Ini pertengahan. Dan yang paling tingginya adalah sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat, dia mengerjakan yang wajib ditambah yang sunnah, dia meninggalkan yang haram ditambah yang makruh. Nah, waliullah itu cuman yang golongan 1 sama 2. Itu sudah dikatakan waliullah. Wali itu artinya orang yang dicintai Allah. Jadi golongan 1 sama 2 itu disebut waliullah. Tapi tingkatan yang paling tinggi adalah yang sabiqun bil khairat, mengerjakan yang wajib ditambah yang sunnah. Nah, yang pertengahan itu tetap dikatakan waliullah karena dia sudah memenuhi standar, yaitu mengerjakan yang wajib. Nah, dia sudah memenuhi standar sebagai waliullah, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Adapun yang ketiga, dzalimun li nafsi, ini tidak dikatakan sebagai waliullah karena Allah tidak cinta kepada dia. Waliullah itu berarti yang dicintai oleh Allah. Ya, makanya di sini beliau mengatakan wali aulia humul mu'minun. Mereka itu secara umum adalah orang-orang beriman. Nggak harus bisa muluk, nggak harus bisa berjalan di atas air, nggak harus gelarnya Habib, nggak harus gelarnya Kiai, Gus, umpamanya. Dan yang ajengan. Apa itu? Gak pernah tahu. Ya, nggak harus gelarnya itu. Ya, bahkan yang bukan ustadz, bukan kiai, ya bukan orang yang alim, bisa nggak dia itu berpredikat sebagai waliullah? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Bahkan nggak menjamin ustadz itu berarti waliullah, nggak menjamin. Wa humur rusulu alaihimus salatu wassalam wa atba'uhum bi ihsan. Waliullah yang paling tinggi tentu para rasul. Nah, karena para rasul merupakan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah di antara semua jenis manusia. Kemudian baru setelah itu para pengikut rasul. Ya, terutama dari kalangan para sahabat yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Wahum ahlut taqwa wal iman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan yang beriman. Wahum al-muti'una lillahi wali rasulih. Wali-waliullah adalah yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fakullu haula humul awliya. Mereka semua itu adalah aulia, para wali-wali Allah. Sawaun kanu Araban aw ajaman, tuh. Meskipun mereka itu dari bangsa Arab ataupun dari ajam. Ajam berarti non Arab. Jadi nggak harus wali itu yang Arab. Ya, nggak harus. Baydon aw sudan, entah dia kulit putih atau kulit hitam. Aghniya aw fuqara, entah dia orang kaya ataupun orang miskin. Hukaman au mahkumin, entah dia ini pemimpin atau dia ini rakyat. Rijalan au nisaan, entah dia laki-laki ataupun perempuan. Syaratnya tadi, dia beriman, dia bertakwa, taat kepada Allah, ya taat kepada Rasul. Ya, itu syarat seorang menjadi waliullah. Nggak harus wali itu
syaratnya harus punya karomah. Enggak. Ada wali-wali yang diberikan karomah, ada yang tidak diberikan karomah. Wali yang tidak diberikan karomah, apa status kewaliannya jadi hilang? Sama, ada wali nggak dikasih karomah, kayak sok mulu. Ya, apakah terus kemudian status kewaliannya hilang? Tidak. Tapi kalau sang wali tadi meskipun bisa terbang, tapi ternyata kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan kewajiban misalnya, hilang nggak status kewaliannya? Hilang, masih isok mulu. Meskipun mukanya muka Arab, meskipun bajunya putih-putih, meskipun tasbihnya panjang, ya, bisa nurunin rantai emas dari langit katanya, atau bisa mundurin pesawat, atau bajunya kalau dicentel keluar zikir Allah Allah gitu katanya, atau yang sudah bisa masuk surga. Nah, ini semua kadzabun, dajjalun, ya, para pendusta-pendusta. Mereka bukan waliullah, bukan auliaullah, tapi mereka adalah auliya'u asyaitan. Mereka adalah wali-wali asyaitan. Liqaulillahi subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Yunus ayat 26 sampai ayat 62 sampai 63. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak sedih. Maksudnya namanya wali tidak takut dan tidak sedih, yaitu tidak takut, tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi esok, dan tidak sedih dengan apa yang telah terjadi. Jadi apa yang sudah terjadi ya sudah, qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkannya, nggak terlalu dibikin sedih. Dan mereka tidak takut, tidak khawatir dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, menimangan nopo aku, memang sego manopo mana. Nah, karena seorang wali itu yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizkinya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tidak ada binatang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah menjamin rizkinya. Kalau binatang saja dijamin rizkinya sama Allah, apalagi manusia. Nah, Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama salaf, mengatakan ketika dia disambati, dikeluhkan sama sebagian orang, ghallatil as'ar, sekarang ini harga-harga pada naik, ya, semuanya serba mahal. Dia mengatakan, la ubali, nggak ngurus, walau anna habbata qamhin bidirhamin au dinar la ubali. Aku nggak ngurus, bahkan kalaupun sebutir gandum harganya 1 dinar. Nah, kalau sekarang beras harganya 1 gram emas, 1 butir. Berarti 1 kilo biro. Hari ngitung aja. Ya. Sampai segitu, seandainya harga itu melambung tinggi, kata Ibrahim An-Nakhai, aku tidak peduli. Alayya an a'budallah kama amaroni wa 'alallahi ayyarzuqani kama wa'adani. Tugasku adalah beribadah, tetap beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan itu kepadaku, dan tugas Allah memberikan rizki kepadaku sebagaimana yang Ia janjikan. Ya, ini sekali lagi, kalau seorang waliullah tidak takut dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang selama dia sudah menjalankan sebab-sebab dan dia sudah memohon pertolongan kepada Allah, maka dia tidak takut dengan apa yang ada di masa yang akan datang. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini intinya. Waliullah itu alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Ya, iman artinya tidak cukup hanya sekedar membenarkan, ya, tapi iman menuntut keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ya, maka nggak boleh wali ngakunya beriman tapi nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Karena sudah tingkat makrifat. Ya, wali itu tingkatannya sudah makrifat. Yang sholat itu berarti tingkatannya masih syariat.
Nanti di pertanyaan selanjutnya beliau ditanya tentang Thariqah Tijaniyah. Ya, di soal berikutnya beliau ditanya tentang tarekat Tijaniyah. Maka mereka beriman dan mereka bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi tidak ada ceritanya wali itu meninggalkan perintah Allah. Wali itu bermaksiat kepada Allah. Seperti cerita orang-orang sufi, katanya ada Habib Fulan atau wali Fulan itu sukanya minum khamr. Tapi katanya di tangan dia khamr yang diminum itu berubah menjadi zam-zam. Ya, kalau orang lain yang megang, yang minum, maka dia tetap khamr. Tapi kalau wali ini yang meneguknya, maka seketika berubah menjadi zam-zam katanya. Ini cuma tipu daya, memang doyan mabuk. Enggak berubah sirup orang lain. Berubah sirup. Iya, sirup. Iya, memang doyan mabuk, doyan khamr saja. Saking tadi dibungkus dengan ini wali. Iya, naudzubillah. Bahkan kita sempat baca cerita-cerita, ya namanya buat ini ya buat lucu-lucuan saja. Ceritanya juga kadang lucu. Jadi si wali ini katanya ketika dia ditegur sama sebagian orang, kenapa dia ini kok suka minum khamr, padahal katanya dia itu wali. Niatnya itu baik katanya. Apa itu? Supaya dia itu tidak riya. Jadi gini maksudnya, orang-orang itu banyak yang mengagumi dia, memuji dia, ya kan? Maka dia itu nggak pengen dipuji-puji sama orang. Dia nggak pengen dicintai sama orang. Maka dia berbuat sesuatu yang membuat orang-orang itu benci sama dia. Ya, tujuannya apa? Biar orang-orang itu nggak muji-muji dia lagi. Ya masa nggak muji-muji terus kemudian melakukan maksiat? Ketika orang-orang nggak muji dia, nggak lagi mengagumi dia, ya wajar, karena memang dia pelaku maksiat. Maka nggak benar dengan alasan supaya nggak riya, supaya menjaga keikhlasan, kemudian melakukan perkara yang haram, biar orang-orang nggak lagi menokohkan dia. Ini nggak benar. Nah, kemudian ada ketika orang menegur dia gara-gara dia suka minum khamr, maka sang wali ini kemudian membuka mulutnya, kemudian dilihat Ka'bah di dalamnya. Alhamdulillah. Sampai gitu-gitu ceritanya. Iya, parah memang. Dan saya lebih parah lagi ngelihat komentar-komentarnya. Ketika cerita-cerita kayak gini, lihat komentarnya itu, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, gitu. Muji-muji gitu. Fahaula hum awliyaullah alladzina ata'ullaha wa rasulah. Maka mereka adalah para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang mereka ini taat kepada Allah dan Rasulnya, wattaqu ghadabahu, dan mereka takut murka Allah, fa'addau haqqahu, sehingga mereka menunaikan hak Allah, wabta'adu amma nuhu anhu, dan mereka menjauhkan diri dari apa-apa yang mereka dilarang darinya. Fahaula humul awliya wa humul madhkurun fi qaulillahi ta'ala. Mereka inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surah Al-Anfal ayat 34, kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaqun. Nah, perhatikan yang terakhir ini, tidaklah wali-waliullah itu kecuali hanya orang yang bertakwa. Selesai. Coba tunjukkan kepada kita dalil kalau wali itu syaratnya harus punya karomah. Nggak ada. Beda sama orang-orang sufi. Orang-orang sufi, mereka meyakini mempersyaratkan kalau belum punya karomah jangan ngaku sebagai wali. Wali itu syaratnya harus punya karomah. Padahal kalau Anda lihat antara para sahabat dengan tabi'in, justru yang lebih banyak mendapatkan karomah, hal-hal luar biasa adalah para tabi'in. Apakah berarti para tabi'in itu wali sedangkan sahabat bukan wali? Tidak. Ya, justru karomah itu terkadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan keimanan dia. Makanya diberi karomah biar imannya itu semakin kuat. Orang yang imannya sudah kuat, Allah tidak berikan karomah kepada dia karena imannya sudah kuat.
walaisu ahla sya'wadah. Waliullah itu bukanlah orang-orang yang ahli dalam sihir atau tukang-tukang sulap, bukan. Wa da'wal khawariqis syaitaniyah, atau orang-orang yang mengaku punya hal-hal yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, kayak tadi bisa muluk, bisa berjalan di atas air lah, yang mana semua itu adalah dari syaitan, bantuan-bantuan dari syaitan. Wal karamatil makdzubah, orang-orang yang mengklaim punya karomah-karomah yang dusta. Ya, karomah ini murni pemberian dari Allah. Gak bisa seorang dengan seenaknya sendiri menampilkan karomah. Orang yang sudah mendapatkan karomah, belum tentu dia bisa mendapatkannya di kemudian hari. Tapi kalau mereka tidak bisa didemonstrasikan, ada Habib siapa itu ketika mau masuk kota Aden, maka dicegat, nggak boleh masuk kota Aden kecuali harus menunjukkan karomah. Ya. Maka kemudian sang Habib ini mengatakan, ya sama subbil laban, atau kata itulah, wahai langit, turunkan hujan susu. Maka kemudian turun hujan susu, kota Aden banjir susu. Nah, katanya ada museumnya di sana. Ya, naudzubillah. Pertanyaannya ini susu apa ini? Susu sapi lah, kambing lah. Kambing apa? Biasa apa etawa lah? Atau susu unta lah? Ya. Maka nggak ada ceritanya karomah itu bisa didemonstrasikan. Kapanpun dia mau, dia bisa keluarkan karomah itu. Tidak. Ya, karomah muncul secara tiba-tiba. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan orang ini mendapatkan karomah atau tidak. Lagian tadi kalau dilihat dari kisah itu, ada unsur kesyirikan di mana dia mintanya kepada siapa? Langit. Ya sama subbil laban, wahai langit, turunkan susu. Ini kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa namanya itu? Ada pernah dengar ceritanya itu? Ya, hujan susu. Antum sekarang hujan air ini, kalah antum. Sana hujan susu. Enak hujan air. Kalau hujan susu, mambu jamaah. Iya kan? Pelikat, terus besoknya basin mambu nih. Iya, kayak antum misalnya susu lupa ditaruh kulkas. Nah, menilak mambune luar biasa itu. Apalagi yang pernah ketumpahan susu, pernah gendong bayi ya, terus antum gendong dia gumo, baju antum penuh susu. Ah, itu mambune apa? Gak enak mambune ya. Ngono kok bangga hujan susu, tambah gak enak. Terus ngombene ya apa? Masa yang bawa-bawa diminum apa gitu loh manfaatnya? Nurunkan hujan susu. Apa itu? Hujan emas masih gitu loh. Kadang ceritanya itu juga yang masih ngawur itu pikir dhisik gitu loh. Orang kalau bikin cerita-cerita itu kan biar menarik, dipikir dulu, enggak pakai dipikir. Terus pokoknya dahsyat luar biasa. Wa innama humul mu'minuna billahi wa rasulih. Akan tetapi waliullah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Al-muti'una li amrillahi wa rasulihi kama taqaddam, yang taat kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sawa'an hasalu ala karamatin aw lam yahsulu alaiha. Tuh, meskipun dia ini mendapatkan karomah atau tidak dapat karomah, tidak menghilangkan statusnya sebagai waliullah. Wa ashabur Rasulullah, ashabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam hum atqan nas. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara semua kaum muslimin setelahnya. Jadi enggak ada orang yang lebih bertakwa setelah para nabi dan rasul, baru kemudian para sahabat. Wahum afdalun nas ba'dal anbiya, mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi. Walam yahsul li aktsarihim al khawariq allati yusammunaha karamat. Namun kalau Anda baca sejarahnya para sahabat, sedikit di antara para sahabat yang dapat karomah. Lima indahum minal imani wat taqwa wal ilmi billahi wa bidini. Kenapa mereka sedikit mendapatkan karomah?
Karena mereka sudah kuat keimanannya, ketakwaannya. Ya, mereka sudah memiliki ilmu tentang Allah dan agamanya. Lidza aghnahumullahu bidzalika 'anil karamat. Oleh karenanya Allah mencukupkan keimanan mereka daripada mereka diberi karomah-karomah. Sudah cukup keimanan mereka itu. Lagian gini jamaah, orang bedanya sama mukjizat. Kalau karomah, maka dia itu diuji. Ketika dia menampakkan karomahnya, berarti muncul apa? Riya. Iya, ujub. Ketika dapat karomah, ngerasa apa deh? Wali aku. Iya. Berarti wali ya aku. Buktiin aku oleh karomah ini. Nah, kalau dia ujub, nah ini tambah menghilangkan kekaromahannya dia. Atau dia riya, dia ceritakan karomahnya itu kepada orang lain. Beda sama mukjizat. Kalau mukjizat memang harus apa? Harus ditampilkan, harus ditampakkan, karena tujuannya adalah untuk menantang, mengalahkan lawan, sebagai untuk membuktikan kalau dia ini adalah utusan Allah. Harus ditunjukkan. Nah, karomah apakah harus ditunjukkan biar orang-orang tahu kalau itu wali? Nggak ada. Justru kalau ditunjukkan riya jatuhnya. Ya, makanya nunjuk-nunjukkan karomah. Kalaupun benar karomahnya, yo no wis, yo saya seneng, yo tepak karomahmu itu. Lapa mbok dudu-dudui? Ya, berarti itu bukan ciri waliullah. Ya, kalau waliullah itu nggak mau riya. Waliullah itu orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut riya, takut ujub. Ya, nah itu kok mbok pamerno karomahmu itu? Ya, tidak lain tidak bukan supaya orang-orang mengakui kewaliannya. Kalau orang-orang mengakui kewaliannya, semua pada hormat sama dia, cium tangannya, ngalap berkah sama dia. Akhirnya dodolan banyu. Iya, kalau sudah gitu bawa barokah, dodolan banyu, celup-celup no air. Alhamdulillah. Nah, itu step-stepnya gitu jemaah. Antum harus tahu step-stepnya itu. Hah? Ujung-ujungnya kaya dia. Yang kayak flexing gitu. Alhamdulillah. Apa? Walinya naik Alphard, ya, followersnya Honda Beat, ya, Supra gitu. Walinya naik Alphard. Naudzubillah. Waqad qala subhanahu fi haqqil malaika. Allah menyebutkan tentang malaikat dalam surat Al-Anbiya ayat 27 sampai 29, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat tidak mendahului Allah dengan ucapan dan mereka melaksanakan perintah Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan para malaikat tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi nggak bisa malaikat memberikan syafaat dengan merdeka, baru dengan ridho Allah. Seperti dalam surat An-Najm juga, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang di langit tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali bagi yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunillah fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Barang siapa yang mengatakan di antara malaikat itu bahwasanya aku adalah sesembahan selain Allah, maka kami akan balas dia dengan neraka jahanam. Demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Maksudnya para malaikat nggak mungkin mengaku sebagai Rabb, mengaku sebagai ilah. Fala yajuzu li ahadin an ya'budar rusul. Maka nggak boleh siapapun beribadah kepada Rasul, awil malaika, atau kepada malaikat, aw ghairahum, kepada selain mereka, minal aulia, dari kalangan wali-wali, wala yunzir wala yanzuru lahum, tidak boleh menunaikan nazar kepada wali-wali itu, wala yadbah lahum, tidak boleh menyembelih untuk wali-wali,
wala yas'aluhum syifa'al marda. Tidak boleh minta kesembuhan kepada wali. Kalau kepada dokter boleh minta kesembuhan. Sama saja nggak boleh minta kesembuhan loh ya. Tapi kalau kita mencari sebab kesembuhan, iya, ke dokter. Tapi kalau minta kesembuhan nggak boleh. Awin nasra alal ada, tidak boleh meminta pertolongan untuk mengalahkan musuh. Ya, seperti Syiah Rafidhah, mereka minta tolong kepada Husain. Ketika perang, mereka minta perlindungan, pertolongan kepada Husain. Naudzubillah. Au ghaira dzalik min anwa'il ibadah, atau selain itu dari jenis-jenis ibadah. Liqaulillahi ta'ala, semua itu dilarang berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Janganlah kalian beribadah atau berdoa kepada siapapun selain Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah juga mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu mewajibkan agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wal makna amara wa wassa. Maksudnya qadha adalah memerintahkan dan mewasiatkan. Wa qala ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni, memurnikan agama untuknya. Dan hunafa, ya hunafa artinya jauh dari kesyirikan. Seperti yang sering kita sampaikan, hunafa jamak dari hanif. Hanif artinya condong dari kesyirikan, bukan condong ke syirik. Condong dari, berarti mendekat atau menjauh? Menjauh. Nah, seperti orang yang letter O dalam bahasa Arab disebut dengan ahnaf as-saqain. Orang yang kakinya hanif, dengkulnya hanif. Berarti dengkulnya apa? Berjauhan dengkulnya. Berarti gak petuk ini dengkulnya. Demikian juga kita dengan syirik seperti orang yang dengkulnya letter O tadi, gak ketemu. Maka Ibrahim disifati dengan Hanifah karena beliau jauh dari kesyirikan. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat seperti ini banyak. Wa hakadza la yajuzu tawafu bi kuburil awliya wala ghairihim. Demikian juga tidak boleh tawaf di kuburannya wali atau selain mereka. Li'anna tawafa yakhtassu bil ka'batil musyarrafah. Karena tawaf itu khusus dilakukan di Ka'bah yang mulia. Ya, nggak boleh tawaf di pekarangan rumah. Tawaf bukan berarti cuma muter ya, tapi muter dalam rangka ibadah. Ya, bukan sekedar muter-muter. Ustaz, saya muter-muter kota Surabaya, masa nggak boleh? Kan itu tawaf juga. Ya. Ya, kalau niatnya ibadah, iya, nggak boleh, bid'ah jatuhnya. Tapi kalau muter-muter hanya sebatas jalan, nggak ada niatan untuk ibadah, ya maka itu mubah. Tapi ya apa muter-muter, gitu kan? Oh jualan, iya. Betul. Maka tawaf hanya ada di Ka'bah. Terus kalau orang-orang manasik haji biasanya itu tawaf di Ka'bah replika. Ya apa hukumnya? Iya, niatnya tidak untuk beribadah, hanya sebatas manasik, belajar sebagai pembelajaran. Kalau dia betul-betul niatnya itu sama seperti tawaf ketika di Ka'bah, maka ini bid'ah dalam agama. Wala yajuzu tawaf bi ghairiha wa man tawafa bil kubur. Barang siapa yang tawaf di kuburan, yataqarrabu ila ahliha bidzalika faqad asyraka. Yang mana dengan tawaf itu dia mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut. Dia persembahkan tawafnya itu kepada penghuni kubur tersebut, maka dia syirik.
Syirik akbar ini, karena tawaf itu ibadah. Tapi kalau dia persembahkan tawafnya ini untuk Allah, tapi tawafnya di kuburan, apa hukumnya? Bid'ah. Ya, dia sekali lagi bedanya, kalau tawaf di kuburan, tapi dia persembahkan tawafnya ini untuk Allah, bukan untuk penghuni kubur, maka ini hukumnya bid'ah. Tapi kalau dia tawafnya dia persembahkan untuk penghuni kubur itu, dia ingin untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur itu, maka ini hukumnya syirik. Ya, syirik akbar. Kama law shalla lahum aw istaghatha bihim aw dzabaha lahum, sebagaimana sama seperti dia kalau sholat untuk para wali, untuk kuburan, dia sholat beribadah kepada kuburan, atau beristighatsah. Apa istighatsah? Minta tolong dikala genting, atau menyembelih untuk penghuni kubur itu. Liqaulillahi azza wa jalla, ini berdasarkan firman Allah di surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusuki, dan nusuki secara umum ibadahku, tapi lebih dikhususkan kepada penyembelihan. Ya, penyembelihanku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, yang dia tidak punya partner. Ya, syarik artinya mitra. Allah nggak punya partner. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri. Amma su'alul makhluqil hayyil qadiril hadir lil istighatsati bihi fima yaqdiru alaihi falaysa minasyirk bal dzalika jaiz. Adapun meminta kepada makhluk yang masih hidup dan mampu dan hadir. Perhatikan syaratnya. Meminta kepada makhluk yang masih hidup, qadir, mampu untuk melakukan permintaan tolong kita, dan dia ini hadir, ada di situ, bukan ghaib di tempat lain. Ya, maka kata beliau, ini bukan termasuk kesyirikan. Nah, contoh misalnya saya minta tolong kepada antum untuk ngantar saya pulang ke rumah, misalnya. Apakah ini syirik? Tidak. Antum minta perlindungan kepada aparat keamanan, ya, dari perampok atau dari maling, begal, pembunuh misalnya. Antum diancam mau dibunuh, antum minta perlindungan kepada mereka. Syirik? Tidak. Kenapa? Karena polisinya masih hidup, polisi mampu, dan dia hadir. Ya. Adapun kalau antum minta tolong, minta perlindungan kepada polisi dari syaitan, iya, minta perlindungan dari syaitan. Bukan anak yang ngomong ya. Nah, maka ini bukan ghairu qadir, berarti minta tolong kepada makhluk yang ghairu qadir, yang tidak mampu. Nah, maka ini syirik. Apalagi minta perlindungan dari syaitan, itu merupakan kekhususan Allah. Berarti kalau diminta kepada selain Allah, jatuhnya apa? Syirik. Ya. Bahkan ini termasuk boleh hukumnya. Kaqaulillahi azza wa jalla fi qissati Musa alaihi salatu wassalam, seperti firman Allah ketika menceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan penduduk Mesir. Jadi di surat Al-Qasas ayat 15 dikisahkan, ini Musa masih baik sama Fir'aun, belum ini, Musa masih muda. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqada alaihi qala hadza min amali syaitan innahu aduun mudillun mubin.
Ketika Musa masuk ke Mesir dalam keadaan kondisi kota itu sedang dengan kesibukannya, dalam kondisi lengah, maka Musa mendapati ada dua orang sedang berkelahi. Yang satu dari golongannya Musa, yaitu Bani Israel, sedangkan lawannya dari penduduk pribumi sana, yaitu suku Kipti. Maka yang dari Bani Israel, dari golongannya Musa, beristighothah kepada Musa. Tuh lihat, fastaghothahu. Apa artinya beristighothah di sini? Minta pertolongan kepada Musa untuk ngewangi. Ewangono norkopi wong iki, ngono. Ya, maka kemudian Musa pun memukul orang tersebut, mati langsung orangnya. Hadza min amali syaiton, kata Musa. Ini merupakan perbuatannya syaiton, dan sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang menyesatkan. Maka tidak dihukumi orang yang minta tolong kepada Musa tadi pelaku syirik. Kenapa demikian? Karena Musa masih hidup, Musa mampu, dan dia hadir, ada di situ, bukan di tempat lain, tidak, tapi dia ada di situ. Tapi jangan dikatakan juga Musa premannya Nabi. Iya, kayak Ustadz Gaul itu. Musa itu premannya Nabi, naudzubillah, kufur itu. Meskipun kita nggak ngafirkan orangnya, karena mungkin nggak waras, naudzubillah. Wali umumi qaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, membantu orang lain itu dibolehkan berdasarkan firman Allah, tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ya, selama itu kebaikan, kalau Anda dimintai tolong, ya Anda masih hidup, Anda mampu, dan Anda hadir, maka kalau itu kebaikan, tolong dia. Ya, ditolong. Tapi kalau itu keburukan, entah itu syirik, bid'ah, atau maksiat, meskipun Anda masih hidup, meskipun Anda mampu, meskipun Anda hadir, nggak boleh ditolong. Ya. Ewangono aku kok bengi apa? Iku lho buka tokone fulan iki. Ojek ditolong. Buka toko. Atau ngambil motornya fulan, ya alhamdulillah. Jangan ditolong. Laporkan kalau bisa. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya sepanjang hamba itu menolong saudaranya. Wal ayatu wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun wa huwa amrun mujma'un alaihi bainal muslim. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang semisal dengan ini banyak. Dan perkara ini merupakan perkara yang ijma', bolehnya seorang menolong orang lain. Gak ada yang mengingkari itu. Baik, sebelum kita lanjut ke soal yang ke-6, kalau tadi tentang wali, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Yang tadi menzalimi diri sendiri tadi apa kriterianya? Yang dzalimun li nafsihi, meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Gitu. Meninggalkan yang wajib. Yang wajib tadi kok masuk wali, 1 dan 2 kok masuk wali. Loh ya, kalau yang kedua pertengahan muqtasid, yaitu yang mengerjakan wajib. Berarti Cukup 2 dan 3 yang masuk wali tadi. 1 dan 2. 1 dan 2. Enggak, kalau di ayat memang kebalik. Yang di ayat memang kebalik. Yang Urutannya itu 3, 2, 1 kalau yang di ayat. Kan kalau di ayat yang pertama kali disebutkan yang 3. Dolim dulu. Enggak, kalau di ayat disebutkan pertama, tapi dia urutannya ketiga. Oh, okay. Iya, tapi dia urutannya itu ketiga. Iya. Ini meninggalkan wajib dan juga mengerjakan yang haram ya. Iya, kalau dolimun li nafsi, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram. Ini bukan waliullah. Bukan wali kan. Meskipun dia disebutin dulu di ayat ini, tapi kalau diurutkan, dia urutannya terakhir. Maksudnya peringkatnya itu ketiga dia itu, secara kualitas. Baru kemudian yang kedua muqtasid, pertengahan, dan yang pertama sabiqun bil khairat, yang bersegera melakukan kebaikan. Nah, wallahu a'lam. Ya. Kalau ada orang yang menjadi
juga, terus sampai mengidolakan dulu terhadap wali-walinya, sampai berkata para sahabat itu mulia. Terus yang kedua itu para wali-wali kita, itu sampai benar dahulunya orang kayak gitu. Para tabi'in itu di bawahnya. Ya, maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa para wali-wali itu lebih mulia daripada para salaf, kalau dia mengatakan itu sahabat ya, terutama sahabat, berarti dia merendahkan sahabat. Yang direndahkan bukan 1-2 sahabat, tapi semua sahabat. Dan melecehkan, menghinakan mayoritas sahabat itu bukan kebid'ahan, tapi kekufuran. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, manintaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Abu Hatim Ar-Razi, bukan Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi. Barang siapa yang mencela satu orang sahabat saja, maka dia itu zindik. Zindik artinya munafik. Apalagi mencela semua sahabat seperti Syiah Rafidhah, maka ini kekufuran. Ya, mencela satu sahabat itu kebid'ahan, seperti yang dilakukan Sayyid Qutb, mencela Utsman bin Affan, mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, ini kebid'ahan. Tapi kalau mayoritas sahabat itu dicela, maka ini kekufuran kata para ulama, bukan kebid'ahan. Nah, orang tadi mereka masih menghormati sahabat, akan tetapi mereka meyakini bahwa wali-wali mereka itu lebih tinggi tingkatannya daripada para salaf seperti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau dia mengucapkan demikian dengan keyakinan penuh dan menentang sabda Nabi, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kalau dia disampaikan hadis itu tetap menolak, ini juga bisa khawatir jatuh ke dalam kekufuran. Kekufurannya karena menolak hadis Nabi SAW. Ya, namun kalau dia tidak menolak tapi ditakwil-takwil sama dia, ya maka kita tidak mengkafirkan, namun dia ini rentan jatuh ke dalam kesyirikan karena hulu yang seperti ini luar biasa parahnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Yang masalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Itu maksudnya tidak ada rasa takut sama sekali kan untuk wali-wali di dunia ini. Padahal yang di ayat yang Al-Baqarah wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Ya, takutnya itu bukan enggak takut sama Allah, bukan secara umum. Artinya mereka tidak takut dengan apa yang akan menimpa mereka di kehidupan yang akan datang. Nah, mereka tidak khawatir. Khauf itu juga bisa berarti khawatir. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan keimanan, ketenangan iman. Sehingga mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupkan rizkinya. Aku tidak akan mati kecuali rizkiku sudah diselesaikan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak khawatir dia dengan hari esok. Dia juga beriman dengan takdir. Dia yakin apa yang terjadi esok semuanya sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Saya hanya menjalankan sebab saja. Beda sama orang yang tidak beriman, khawatir, bingung. Wah, kok ini menemangan opo, kerjaanku ya opo, anakku rabi ambek sopo. Tapi takut yang tabiat itu kan ada kan? Oh iya, kalau takut-takut yang memang tabiat, misalnya ada macan depan mata ya takut. Jangan dulu la khaufun alaihim. Iya, tabi'i itu takut-takut yang tabi'i. Maksudnya takut di sini yaitu tadi, takut khawatir dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Yahzanun, sedih dengan apa yang telah terjadi. Ya, sedih dengan apa yang telah terjadi. Apa yang sudah dia lakukan itu terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, kalau takut-takut yang wajar itu bukan hal yang terlarang. Nah, ayat tadi sama orang-orang sufi diartikan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali itu tidak ada rasa takut
tidak ada rasa khawatir. Makanya wali-wali mereka itu tengah jalan mudo. Ya, nggak ada rasa takut. Jalan di tengah embong, di tengah jalan tol nggak takut. Ya gimana takut edan? ODGJ. Iya. Kan mereka wali majdub. Ya, wali majdub. Karena saking cintanya kepada Allah, tenggelam di dalam cinta kepada Allah, akalnya ketarik. Ya, akalnya ketarik karena cintanya kepada Allah. Loh, para sahabat itu luar biasa cintanya kepada Allah. Yuk kau ono sing edan. Ya, justru medeni kalau ada orang cinta kepada Allah, konsekuensinya edan. Nggak ada orang yang mau cinta kepada Allah kalau kayak gitu caranya. Ya, maka Nabi, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat cinta luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun berarti para sahabat. Asyaddu hubban lillah. Mereka itu sangat luar biasa cintanya kepada Allah. Yo gak ono sing edan. Satu aja sebutkan siapa sahabat yang ODGJ? Enggak ada. Maka ini khurafat mereka. Ya, wali-wali majdub. Meskipun ada sebagian mereka ngeles. Ya. Menyikapi wali majdub itu jangan diikuti. Ya, cukup diyakini saja mereka ini wali, tapi tindak tanduknya jangan diikuti. Siapa sing ngate melok? Meyakini dia sebagai wali itu saja sudah padha edane berarti. Nauzubillah. Apa yang di mana itu? Yang suka coret-coret itu loh, wali siapa itu? Habib siapa itu? Iya. Ada orang punya mobil apa itu suruh coret-coret. Pokoknya dia itu suka dikasih bolpen, suka tulis-tulis di tembok. Spidol. Nah, itu orang-orang menganggap tulisan coretan-coretannya dia itu ada maknanya. Ya, ada maknanya. Ini seakan-akan mengabarkan apa yang sedang terjadi. Ini tambah syirik lagi. Meyakini ada yang tahu perkara gaib, hukumnya apa? Syirik juga. Ya. Ada lagi yang dimintai keberkahannya. Kayak ada di daerah mana itu yang suka pakai celana merah, rambutnya ngepang itu. Pasuruan ya? Iya. Oh, gitaran itu. Oh, itu wali juga itu. Terus kalau di tempat saya itu, nggak tahu orangnya mungkin sudah meninggal ya. Ada dulu orangnya tinggi. Ya, tinggi. Dia itu kalau lewat suka dipanggil sama penjaga-penjaga toko. Ya, dimintai doa. Doa no. Terus barang dagangannya suruh megang-megang sama dia. Iya jemaah. Barang dagangannya disuruh pegang-pegang sama dia. Nanti selesai gitu dikasih rokok walinya. Sampai sebegitunya keyakinan masyarakat kita. Berarti dakwah tauhid masih panjang jemaah. Ya. Dakwah tauhid ini masih panjang. Nggak boleh kendor. Karena masyarakat kita realitanya kayak gitu. Dan itu bukan 1-2, bukan minoritas itu. Dakwah tauhidnya yang minoritas justru. Alhamdulillah. Kayak yang lain seperti yang di Kalimantan itu yang pikirnya berdiri sambil bambu itu jatuhnya ke syirik apa bukan? Kalau dia yang di makam dia pikir bambu. Iya, nggak tahu. Kalau dia memang beribadah, mempersembahkan ibadah itu kepada wali-wali tersebut, maka ini jatuhnya syirik. Tapi kalau dia ibadahnya tetap kepada Allah, tapi dengan cara seperti itu, cara itu tentu nggak diajarkan oleh Nabi SAW, maka jatuhnya apa? Bid'ah. Itu saja kaidahnya. Kau berikan kepada siapa itu ibadahmu itu? Oh, ini saya persembahkan kepada wali fulan ini. Nah, itu syirik. Ya, tapi kalau enggak, ini ibadah saya tujukan kepada Allah. Saya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah seperti ini. Oh, gak diajarkan itu, Mas. Ya, sama Nabi SAW tidak diajarkan. Nah, ini jatuhnya bid'ah. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Biasanya salah
orang Buddhis itu pakai perkataan sahabat para sahabat. Apa itu? Perkataan para sahabat katanya yang kayak gini kan. Ilmu itu gak harus banyak hafalan dan gak banyak riwayat. Ilmu itu cukup takut kepada Allah. Makanya wali-wali itu seperti itu. Takut cukup kepada Allah. Gak harus banyaknya riwayat, hafalan, ada khususnya. Iya, sahih. Para salaf mengatakan al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dari banyaknya riwayat. Tapi ilmu itu adalah dengan mengamalkan. Maksudnya gini. Seorang ketika dia banyak memiliki ilmu, hafalannya luar biasa, kemudian kitab-kitabnya juga banyak luar biasa. Namun ternyata dari sekian banyak ilmu yang dia miliki, dia cuma mempraktekkan, mengamalkan ilmunya itu sedikit. Maka yang bermanfaat hanya sedikit yang diamalkan itu saja. Kalau cuma sekedar koleksi-koleksian, nggak ada manfaatnya. Nah, kalau dikatakan yang penting takut kepada Allah, maka dari mana dia bisa takut kepada Allah kalau sebelumnya dia nggak punya ilmu? Sedangkan kata Imam Bukhari, al-ilmu qablal qauli wal amal. Maka dari satu sisi, orang yang punya sedikit ilmu, tapi dia betul-betul mengamalkan ilmunya, ini lebih baik. Ya, daripada orang yang hanya sebatas mengumpulkan ilmu, namun memang sedari awal dia tidak ada niatan untuk mengamalkannya. Bukan karena nggak mampu mengamalkannya, bukan. Memang sedari awal dia niatan tidak untuk mengamalkannya, tapi hanya sebatas untuk koleksi ake-akean ilmu tok, supaya bisa dibanggakan, supaya ya. Maka ilmu harus ada buahnya itu berupa amal. Ya, jadi kalau itu menjadikan orang akhirnya malas menuntut ilmu, kan yang penting amal. Kau dari mana bisa beramal kalau nggak berilmu? Ya, wallahu a'lam. Itu kok nggak salah, saya ada barusan dengar ini, Ustaz. Orang yang beribadah karena cinta kepada Allah itu masuk ke sufi. Orang yang beribadah karena takut kepada Allah mengarah ke khawarij. Kemudian yang orang beribadah karena hanya roja aja, itu kalau nggak salah Jahmiyah, Mu'tazilah gitu. Ada omongan dari Ustaz. Iya. Orang yang beribadah kepada Allah hanya sebatas rasa takut, maka ini ibadahnya orang-orang khawarij. Mereka hanya membangun ibadah di atas ketakutan. Adapun orang yang beribadah kepada Allah hanya rojak saja, maka ini murji'ah, kelompok murji'ah. Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, tidak ada takut, tidak ada rojak, berharap, maka ini sufi. Seperti kata Rabi'ah al-Adawiyah, tokoh sufi. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah itu mengatakan dalam doanya, Allahumma in kuntu khaifan min narika ya fa'adkhilni naraka au kama qalat. Ya Allah, kalau memang aku beribadah kepadamu karena takut sama neraka, maka jadikanlah aku penghuni neraka. Wa in kuntu a'buduka rajian jannataka fala tudkhilni jannataka. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena cuma mengharap surgamu, faharrimniha, maka haramkan surga atasku. Maksudnya kalau Anda ini beribadah karena ngarep surga, berarti gak ikhlas, masih ada tendensi berarti. Berarti kalau Anda meninggalkan maksiat cuma karena takut neraka, berarti Anda ini gak ikhlas karena ada embel-embel neraka. Coba kalau surga dan neraka tidak ada, masihkah kau menyembah kepadanya? Tuh. Gimana ini kan? Sama ini penyanyinya juga sufi juga dari situ. Ya, maka ahlu sunnah menggabungkan semuanya. Kita beribadah kepada Allah dengan khauf, dengan roja, dan dilandasi dengan mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan majelis kita
Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.